Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kemampuan bisa datang ke masjid, bisa rukuk, bisa sujud, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Mari kita berusaha terus untuk kita tingkatkan terus amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha berjuang dan membersihkan hati. Usahakan betul-betul niat kita ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersangka buruk, jangan iri, dengki, jangan sampai kita sombong, takabur. Jangan sampai kita ini bersangka yang jelek kepada saudara kita sesama muslim. Usahakan kita bersihkan terus hati kita ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian di waktu kita mau wudu, kita ucapkan bismillah. Setelah itu hati kita usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luarnya dibersihkan, hatinya juga dibersihkan. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Dan kita semua ini akan mati dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Bersihkan hati. Jangan ada kesyirikan, jangan ada kesombongan, jangan ada perbuatan-perbuatan iri, dengki, permusuhan sesama muslim. Jangan ada. Bersihkan betul-betul. Mari kita saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau di antara kita itu ada kekurangan, yang namanya manusia, apalagi hidup di akhir zaman ini, banyak kekurangan. Mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya, tapi banyak kesalahan masih banyak kekurangan. Karena apa? Kita hidup di akhir zaman, banyak perbedaan. Tapi kita terus berjuang, kita terus berusaha, dan ini mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ini niatnya baik, apa niatnya jahat, Allah tahu. Allah tahu apa yang tersembunyi di hati kecil kita, Allah tahu. Allah ini Maha mengetahui. Allah bisa melihat apa yang terdengar di dalam hati kita. Jadi kita ini apa saja yang ada di dalam hati kita, mau kita sembunyikan bagaimanapun juga, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu usahakan kalau ada keinginan jahat, niat jahat, rencana jahat, langsung saja dinasehati ini hati kita. Jangan, wahai hati, jangan berbuat jahat. Antara otak dan hati ini harus saling mengingatkan, saling menasihati, dan selalu berusaha di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang manusia ini pikirannya tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang mau menerima Al-Quran, mau menerima hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengikuti pemahaman seperti mereka.
tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, tidak mau. Ini manusia mudah sekali salah, mudah sekali berniat jahat, berencana jahat. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mengingatkan hati kita. Karena hati ini kalau baik, maka perbuatan akan ke arah yang baik. Apalagi akal otaknya ini diisi dengan agama. Jadi bisa terarah. Perbuatan ini bisa terarah. Kalau otak ini diisi dengan Al-Quran, Sunnah, terus dipahami dengan sesuai Rasulullah dan sahabat, hidup tenang, akan merasakan lezatnya iman, akan melihat kecilnya dunia ini, hidup tenang, tentram insya Allah. Kalau kita betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena pamrih, bukan karena mencari duit kepada manusia, bukan. Mencari duit dengan dagang, dengan usaha, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu para nabi dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak mencari upah dalam mengajak manusia di jalan Allah. Upah mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dunia ini kecil, tidak ada artinya dunia ini. Dunia ini sebentar, kaya sebentar, miskin sebentar, bakal masuk kubur semuanya. Upah dari Allah yang dicari, itu para nabi. Jadi mereka mencari upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari upah dari makhluk. Mereka mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mereka hanya berharap upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari upah dari manusia. Itu mereka. Sehingga para nabi itu berdagang, mengembala kambing, berdagang. Padahal dia seorang rasul, pemimpin. Sampai seperti itu. Mereka tidak mencari upah dalam mengajak manusia di jalan Allah. Mereka hanya berharap upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi. Ini kalau kita mau mengikuti Rasulullah dan sahabat, lantas memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan mereka, kita harus berdagang, kita harus bekerja, kita berdakwah, tidak mencari upah dari manusia. Dunia ini kecil, manusia ini bakal mati. Kita harus betul-betul ikhlas, ditujukan hanya karena Allah, ibadah kita karena Allah, kita berdakwah karena Allah, kita saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang terkandung di dalam hati kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun gerakan badan kita, rencana kita, rencana tangan kita, rencana hidung kita, rencana anggota tubuh kita ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang Allah tidak tahu, tidak ada. Kesombongan sekecil apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di akhir zaman ini, banyak orang sombong, ngikuti orang-orang kafir,
Orang-orang kafir itu sombong, wajar, karena memang hatinya kotor, tidak dibersihkan dengan sholat, tidak dibersihkan dengan zikir, tidak dibersihkan dengan ibadah-ibadah yang sahih, yang sesuai aturan Islam. Wajar mereka kebanyakan sombong. Dan mereka ini sebenarnya orang-orang yang tertipu di dunia ini. Bukan orang yang sukses, bukan orang yang berhasil, bukan orang yang mendapatkan kemenangan, bukan. Mereka tertipu dengan kesenangan yang palsu ini. Mereka tertipu. Justru kita yang beriman ini, kita yang mendapatkan kemenangan. Kita yang tidak tertipu. Kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru satulabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Ini kata Allah ya, kata Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Jadi orang yang beriman ini yang mendapatkan kemenangan yang abadi. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sementara. Mereka itu tertipu dengan kekuasaan, tertipu dengan harta, tertipu dengan pangkat, tertipu dengan jabatan. Kita jangan ikut-ikut tertipu seperti mereka. Kita harus betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai kita menganggap mereka itu berhasil, sukses. Jangan. Mereka itu orang-orang yang tertipu. Mereka bakal mati, masuk kubur, sebentar lagi meninggal dunia. Dan itu harta tidak bisa menemani mereka di dalam kubur, walaupun mereka bawakan. Mereka kalau meninggal, hartanya dibawa, kadang dimasukkan di dalam kubur. Tidak bisa menemani, tidak bisa. Jadi inilah mereka ini tertipu. Kita ini orang yang beriman, jangan merasa kalah. Kita harus berusaha betul-betul bertakwa. Kita insya Allah pasti mendapatkan kemenangan yang abadi. Kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berpuasa sunnah, banyak berzikir, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Selalu bersangka yang berusaha di hati kecil kita ini supaya ditanamkan kebaikan-kebaikan. Dari mulai hati ini sudah mulai harus ditanamkan kebaikan-kebaikan. Karena kalau hati ini dikotori, bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga perbuatannya berdasarkan hawa nafsu, tidak mengikuti syariat, tidak mau mengikuti Rasulullah dan sahabat, merasa benar dengan kesesatan, merasa benar dengan perbuatannya yang menyelisihi ajaran Rasulullah dan sahabat, merasa benar. Karena apa? Hawa nafsu. Tidak mau kalah hawa nafsu. Padahal tidak sesuai dengan Rasulullah, tapi hawa nafsu terus mempertahankan itu. Ngeri. Jadi banyak orang yang tertipu di dunia ini. Banyak orang-orang yang serakah dengan dunia ini. Sudah hidupnya di akhir kehidupan, sudah tua, sudah di dekat ajal, masih berebut jabatan, berebut pangkat, berebut harta. Padahal sebentar lagi berangkat meninggalkan dunia ini, masuk di dalam kubur. Allah, banyak orang-orang tertipu. Kelihatannya orang itu cerdas, berhasil, jenius. Bukan orang yang seperti itu, orang yang cerdas, orang yang jenius bukan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, orang yang jenius, orang yang ingat mati,
dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Ini orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang jenius. Sehingga dia berhati-hati, sehingga dia berusaha selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang cerdas. Jadi di dunia ini banyak orang yang nampak cerdas tapi tertipu. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak manusia tidak bisa menjangkau apa yang ada di alam kubur, di alam barzah, di akhirat. Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan jalan supaya menuju ke surga. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu caranya. Mereka menggunakan otak, tidak bisa. Supaya bahagia, mereka gunakan akalnya, mereka gunakan hawa nafsunya. Mereka korupsi, mereka mencuri, mereka berbuat yang haram, mereka berbuat perbuatan yang keji. Mereka gunakan akal dan hati mereka dengan serakah, menurutkan hawa nafsu. Setelah itu meninggal dunia, sengsara di dalam kubur sampai di akhirat. Jadi orang kalau mau beruntung diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala harus nurut. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya berat, tapi ini jalan yang sebenarnya yang akan membuat kita abadi, insya Allah khalidina di surga, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan. Kita harus berjuang, berusaha. Dan ujian-ujian ini memang bermacam-macam. Kita harus tetap berusaha beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ngaku makrifat, lantas meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, akhirnya berbuat haram, berani makan haknya orang, berani melang uangnya haji, berani berbuat korupsi. Karena apa? Karena merasa makrifat, sehingga dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini banyak ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran seperti ini. Ini banyak sekali. Ini karena apa? Karena pemahamannya tok. Mereka pakai dalil, ada dalilnya, Al-Quran, kadang hadis. Tapi memahami Al-Quran dan hadis tidak mau disesuaikan dengan Rasulullah SAW. Gara-gara memahami tidak mau disesuaikan dengan Rasulullah SAW dan sahabat, akhirnya berani nipu umat, berdusta, berani berbohong, merasa dirinya makrifat sehingga meninggalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal syariat ini membuat kita semakin mulia. Kita tinggalkan perzinahan, kita tinggalkan perjudian, kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena apa? Syariat Nabi diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, bikin manusia mulia, bikin manusia berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Semuanya ini diatur oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau merasa makrifat, ditinggalkan semua, disingkirkan semua. Akhirnya jadi bajingan, jadi mafia. Mafia tapi ngakunya orang soleh. Allah, ngeri. Ini akhir zaman. Banyak sekarang seperti itu. Supaya kita waspada. Supaya kita waspada, jangan sampai kita tertipu. Supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.